Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya melakukan seminar proposal dengan mahasiswa yang bernama Mbak Syafira. Mbak Salma. Salma siapa namanya? Salma Fitriani Novanda dengan judul skripsi tentang filantropi cilik di SD Muhammadiyah Paisan. Nah, monggo saya kasih waktu 5 menit maksimal untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Muhyiddin MAG yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ujian proposal skripsi pada hari ini. Perkenalkan, saya Salma dengan NIM 20323711. Saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul implementasi program filantropi cilik dengan jalan lain di Sekolah Dasar Muhammadiyah Paisan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyatanya. Nah, melihat dari fenomena Indonesia dijuluki sebagai dengan populasi muslim terbesar di dunia dan juga dijuluki sebagai negara paling dermawan selama 7 tahun berturut-turut dalam World Giving Index, di mana sekitar 8 dari 10 penduduknya tercatat mendominasikan uangnya. Nah, dari budaya dermawan ini juga sangat kokoh dalam ajaran Islam yang menegaskan aktivitas filantropi melalui Al-Quran dan juga hadis. Analisis data, saya menggunakan teknik analisis isi dengan yang menggunakan metode non-statistik oleh Miles dan Buchner. Yang langkah pertama ada pengumpulan data. Oke, cukup. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama pada latar belakang masalah peneliti telah menjelaskan konsep filantropi secara umum dan luas namun kurang memaparkan kondisi awal SD Muhammadiyah Paisan. Pertanyaannya adalah mengapa program ini menarik untuk diteliti? Apakah ada fenomena unik yang terkait dengan kesadaran sosial sebelum atau sesudah program ini berjalan? Nah, kemudian di dalam masalah penelitian belum terlihat adanya gap atau masalah yang ingin dipecahkan. Proposal cenderung hanya ingin mendeskripsikan program yang sudah berjalan tanpa menyoroti tantangan atau kendala. Nah, maka nanti di dalam runutan masalah harus ada apa tantangan dan kendalanya. Oke. Landasan teori silakan dicek. Yang pertama, deskripsi teoritik, kedalaman materi. Penjelasan mengenai filantropi cilik perlu diperkuat dengan perspektif teologis, misalnya Al-Quran Surat Al-Ma'un yang menjadi ciri khas Muhammadiyah agar tidak hanya terlihat sebagai kegiatan menabung seperti biasanya. Nah, di dalam penjelasan teori implementasi kebijakan seperti teori Edward dan Van Meter akan sangat membantu jika dimasukkan untuk membedah bagaimana program ini dijalankan. Kemudian dalam kajian penelitian yang relevan, peneliti sudah mencantumkan riset terdahulu namun belum menjelaskan secara tegas posisi penelitian. Apakah yang membedakan risetnya Salma dengan riset-riset sebelumnya? Itu perlu dijelaskan diperkuat lagi. Nah, kemudian kerangka berpikirnya dicek, masih berupa narasi, disarankan menggunakan bagan alur yang menunjukkan proses mulai dari input program celengan, prosesnya, pelaksanaan hingga output karakter filantropinya. Nah, harus lebih jelas Kemudian untuk metode penelitian yang perlu dicek adalah perlu rincian siapa saja informan kuncinya,
apakah hanya guru atau melibatkan pihak lazismu atau wali murid sebagai pendukung data ya. Nah, kemudian di dalam teknik pengumpulan data belum melampirkan. Nah, instrumennya belum ada itu ya. Nanti dibuat instrumen ya. Instrumen ya, instrumen tentang apa? Tentang pedoman wawancara, observasi, dokumentasi dan lain-lain. Nah, di sini peneliti perlu merinci bagaimana cara mengamati karakter peduli yang muncul pada program jaringan tersebut. Nah, yang terakhir untuk teknis analisis data, penjelasannya masih mengikuti teori umum yaitu Miles dan Habermas. Belum digambarkan bagaimana data kualitatif mengenai nominal tabungan dan perilaku sosial disintetiskan nanti menjadi sebuah kesimpulan ya. Saya kira itu catatan-catatan saya dan catatan tertulis sudah lengkap, nanti dibaca lewat WhatsApp teman-teman ya. Saya kira gitu ya, sudah cukup ya. Selamat, Anda sudah melaksanakan seminar proposal dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.